Halo, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Masih dengan buku Manajemen Accounting karya Atkinson, Kaplan, Matsumura, dan Young. Hari ini kita masih membahas mengenai The Balance Scorecard Part 2. Strategy map describing how an enterprise create value for shareholder and customer atau peta strategi yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai untuk shareholder dan customer-nya. Dimulai dari learning and growth perspective yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, serta budaya organisasi, di mana ketiga item ini adalah aset tidak berwujud yang perlu diselaraskan untuk menciptakan proses strategi yang lebih cepat. Maksudnya seperti ini. Di sumber daya manusia, manajemen perusahaan atau manajer dari sebuah perusahaan harus memikirkan bagaimana memberikan pelatihan yang mumpuni kepada karyawan atau tenaga kerjanya. Mengapa perlu diberikan pelatihan atau training? Hal ini agar karyawan memiliki skill yang baik. Ketika karyawan memiliki skill yang baik, maka itu merupakan sebuah aset atau sebuah proses pertumbuhan bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dari sisi teknologi informasi, perusahaan jika ingin berkembang maka dia harus mengadopsi teknologi informasi. Karena ini akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Tetapi teknologi informasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi tersebut. Dan ini tentunya mulai dari proses penerimaan karyawan itu harus diseleksi. Kemudian budaya organisasi, yang dimaksud dengan budaya organisasi di sini adalah organisasi yang sehat. Bagaimana sebenarnya organisasi yang sehat? Organisasi yang sehat adalah organisasi yang menyebabkan karyawan di dalam perusahaan tersebut diberikan ruang untuk senantiasa berinovasi atau ruang di mana karyawan merasa nyaman untuk bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan budaya organisasi ini sangat penting karena kunci dari balance scorecard itu adalah di ujung tombak karyawan-karyawan di front office, karena mereka yang akan memastikan bahwa semua kegiatan untuk mendukung perusahaan ada di front office atau ada di gugus depan atau ada di karyawan-karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk dan bersentuhan langsung dengan customer. Jika misalnya perusahaan tersebut memiliki karyawan yang memiliki skill yang baik setelah diberikan pelatihan dan menguasai teknologi informasi dan budaya organisasi yang sehat yang senantiasa menyebabkan pegawai tersebut atau karyawan tersebut atau tenaga kerja tersebut ingin merefleksikan atau ingin mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka ini merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Mengapa? Karena ketika kita memiliki karyawan yang seperti itu, dari sisi proses perspektif atau proses mana yang akan kita pilih akan memudahkan bagi manajer untuk memilih proses-proses mana saja yang akan diambil atau yang akan menjadi kekuatan bagi si manajer untuk mengambil keputusan dalam mengambil langkah proses. Mengapa? Karena dengan memiliki karyawan yang memiliki skill yang tinggi, keterampilan yang tinggi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, maka proses apapun yang akan dipilih tetap akan memberikan kontribusi bagi perusahaan tersebut. Misalnya, akan berkontribusi dalam proses pengelolaan operasi, di mana kalau kita memiliki karyawan yang memiliki keterampilan yang baik, maka proses pengelolaan ini akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif karena sudah terlatih dan sudah terbiasa. Kemudian, dari sisi proses pengelolaan customer, jika kita memiliki karyawan atau tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi, maka dia tahu bagaimana caranya mengelola customer dengan baik. Apalagi jika didukung dengan teknologi informasi, maka karyawan di front office itu akan tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengelola customer karena sudah terlatih. Kemudian, karyawan yang terlatih tentunya kemungkinan akan lebih memahami langkah-langkah apa yang perlu dilakukan atau inovasi apa yang perlu diperbaiki karena mereka yang bersentuhan langsung dengan customer atau dengan produk, sehingga kemungkinan besar mereka akan lebih duluan untuk menerima
komplain dari customer atau dari pengalamannya mereka selama di lapangan, sehingga mereka juga akan memberikan input kepada manajer proses inovasi apa yang perlu dilakukan di perusahaan tersebut. Dan karyawan terampil, karyawan cakap itu tahu regulasi mana yang perlu diambil. Dan dari keempat proses tersebut, ini adalah sebuah cara untuk menciptakan nilai bagi customer dan shareholder. Jadi, manajer dapat memilih atau mengkombinasikan proses mana saja. Mengapa? Karena dia didukung oleh sumber daya manusia yang handal, teknologi informasi yang dimiliki, dan budaya organisasi yang sehat. Dari sisi customer perspektif, semua proses yang ada di sini, ya, tentunya dari sisi produk atau service attribute itu akan menciptakan price atau harga yang kompetitif. Mengapa? Karena dengan proses pengolahan yang lebih cepat dan lebih efisien serta produk yang memiliki inovasi yang tinggi atau yang terupdate, itu akan menyebabkan harga menjadi bersaing. Kualitas juga akan meningkat. Kemudian karena waktu pengerjaannya lebih cepat, karena kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengerjakan secara efektif dan efisien, maka waktu dalam proses pengolahan tersebut akan cepat. Dampaknya adalah produk tersebut akan sampai di tangan pelanggan juga lebih cepat. Dari sisi relationship, maka fungsi-fungsi yang akan menghubungkan antara perusahaan dengan customer itu akan berjalan dengan baik. Mengapa? Karena kita memiliki sumber daya manusia yang mengerti dan yang memiliki skill yang tinggi dan tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian dari sisi service atau pelayanan, customer merasa terlayani dengan baik. Price, quality, time, function, dan service itu merupakan value bagi customer. Artinya perusahaan menciptakan value bagi customer. Dan ini akan menyebabkan value-value yang diberikan kepada customer tersebut akan menyebabkan kita memiliki pelanggan yang loyal. Selain kita memiliki pelanggan yang loyal, kemungkinan pelanggan tersebut juga akan mempromosikan perusahaan kita kepada teman-temannya. Dari sisi financial perspektif, proses perspektif, terutama dalam proses pengolahan operasi dan proses inovasi, itu akan menciptakan produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi tentunya akan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sementara customer perspektif, customer yang loyal tentunya akan menciptakan pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan pendapatan itu akan meningkatkan value bagi pemegang saham. Itulah mengapa kinerja perusahaan tidak bisa dilihat hanya dari laporan keuangan. Mengapa? Anda sudah bisa menjawabnya sendiri. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi berikutnya dan tetap semangat untuk belajar. Semoga niat baik kalian untuk belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.